Selamat datang di channel PPDP dan PVML OJK TV. Sebagaimana yang telah kami sampaikan melalui video mengenai sosialisasi POJK 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada sesi sosialisasi beberapa waktu lalu. Di video kali ini, kami akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami terima di berbagai forum, khususnya di acara sosialisasi POJK, yang mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu, khususnya pelaku industri dana pensiun, untuk lebih memahami mengenai POJK tersebut dan juga membantu untuk memudahkan dalam implementasi dari POJK tersebut. Selamat menikmati video ini. Bagaimana pemberlakuan usia pensiun bagi peserta sebelum Undang-Undang P2SK dan setelah Undang-Undang P2SK diundangkan? Usia pensiun normal 55 tahun berlaku bagi peserta yang menjadi peserta di dana pensiun setelah UU P2SK diundangkan, yaitu 12 Januari 2023. Sedangkan bagi peserta yang gabung ke dana pensiun sebelum 12 Januari 2023, maka usia pensiun normalnya sesuai dengan peraturan dana pensiun. Apakah usia pensiun dipercepat dengan adanya Undang-Undang P2SK yang sebelumnya mengatur 45 tahun otomatis berubah menjadi usia 50 tahun walaupun kepesertaannya sebelum berlakunya Undang-Undang P2SK? Berdasarkan pasal 175 POJK 27/2023, ketentuan mengenai usia pensiun dipercepat bagi setiap orang yang mulai menjadi peserta dana pensiun terhitung sebelum UU P2SK diundangkan, mengacu pada ketentuan mengenai usia pensiun dipercepat sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 92. Bagaimana dengan peserta DPPK sebelum Undang-Undang P2SK yang berpindah kepesertaan ke DPLK setelah Undang-Undang P2SK diundangkan tanggal 12 Januari 2023? Jadi untuk peserta dana pensiun yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta di satu dana pensiun, kemudian berpindah atau ke peserta dana pensiun lain, ya, misalkan dari DPPK berpindah ke DPLK setelah Undang-Undang P2SK ini berlaku, itu diberlakukan masih sebagai peserta sebelum Undang-Undang P2SK, artinya berlaku ketentuan yang ada di masing-masing PDP. Namun bagi yang berpindah setelah Undang-Undang P2SK ini berlaku dan kemudian ada perubahan terkait dengan usia pensiun, berarti untuk peserta itu masuk ke dalam peserta setelah Undang-Undang P2SK. Sehingga konsekuensinya apabila terjadi perubahan usia pensiun ataupun perubahan program tadi, itu berdampak kepada peserta dimaksud menjadi peserta setelah Undang-Undang P2SK. Artinya ketentuan mengenai usia pensiun normal 55 dan usia pensiun dipercepat 5 tahun itu menjadi berlaku. Apakah pengelolaan iuran sukarela peserta terpisah dari iuran normal? Dalam hal dana pensiun menyelenggarakan iuran sukarela peserta, dana pensiun wajib melakukan pemisahan antara iuran sukarela peserta dengan iuran minimum. Kemudian untuk investasi juga ada pemisahan antara investasi dari iuran peserta sukarela dan iuran minimum. Untuk iuran sukarela, apakah ada batasan maksimal iuran yang diperkenankan? Penyelenggaraan iuran sukarela peserta diatur terlebih dahulu dalam peraturan dana pensiun.
sehingga batasan maksimum dan tata cara pelaksanaannya tentunya mengikuti ketentuan yang ada di PDP masing-masing dana pensiun. Porsi iuran program wajib lebih besar dari iuran manfaat lain. Apakah porsi iuran manfaat lain berasal dari total atau dari iuran bagian peserta? Perhitungan porsi iuran yang dihitung dari total iuran manfaat lain. Jadi tidak hanya dihitung dari porsi iuran peserta saja. Bagi dapen dengan pemberi kerja yang banyak, apakah tidak ada dispensasi terhadap batas waktu pembayaran iuran yang saat ini berubah dari 2,5 bulan ke 1 bulan? Batas waktu pembayaran setoran dari pemberi kerja kepada dana pensiun telah diatur dalam pasal 153 ayat 3 UU P2SK, sehingga perubahan batas waktu penyetoran iuran pensiun yang sebelumnya paling lambat 2,5 bulan berubah menjadi 1 bulan itu berlaku sejak UU P2SK diundangkan, yaitu pada tanggal 12 Januari 2023. Dana kompensasi pasca kerja bagian dari program pensiun karena dikaitkan dengan usia pensiun. Artinya, jika salah satu perusahaan hanya memiliki program dana kompensasi pasca kerja karena sifatnya pooled fund, apakah tidak masalah? Manfaat pensiun lainnya berupa dana kompensasi pasca kerja diberikan kepada peserta itu tergolong manfaat pensiun, maka tata cara pembayaran dan iurannya mengacu kepada ketentuan manfaat pensiun, sehingga perhitungan porsi iurannya akan dihitung dalam porsi iuran program pensiun. Apa yang mendasari penghapusan jenis investasi tabungan, mengingat terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh oleh dana pensiun dengan adanya jenis investasi tabungan ini? Jadi berdasarkan pasal 150 ayat 1 POJK 27 bahwa jenis investasi untuk yang sebelumnya ada tabungan menjadi tidak ada. Artinya tabungan tidak dimasukkan di dalam kategori investasi dana pensiun. Karena selama ini tabungan lebih cocok dimasukkan di dalam instrumen yang memang digunakan untuk aspek operasional dan likuiditas dari dana pensiun, seperti digunakan untuk rekening penampung iuran maupun rekening untuk pembayaran kegiatan operasional atau pembayaran gaji untuk karyawan. Dan secara karakteristik untuk suku bunga dari tabungan ini relatif kecil, sehingga itu yang menjadi dasar dari OJK untuk tidak memasukkan tabungan di dalam instrumen investasi dana pensiun. Karena tabungan dikecualikan dalam investasi dana pensiun, maka tabungan akan dikategorikan sebagai apa? Jadi tabungan kan tidak masuk dalam instrumen investasi yang dicatat sebagai bagian dari investasi dana pensiun. Jadi tabungan nanti akan dimasukkan di dalam kategori aset dana pensiun dalam kategori kas dan bank. Jadi pencatatan itu masuk di dalam kas dan bank yang memang peruntukannya untuk kegiatan operasional dari dana pensiun. Apakah tabungan masih bisa dicatat di laporan keuangan audited per 31 Desember 2023 dan diperlakukan sebagai bagian dari jenis investasi? Tabungan dalam laporan keuangan audited untuk tahun 2023, jadi untuk periodenya kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi instrumen tabungan yang memang dikeluarkan di dalam instrumen investasi itu perlakuannya adalah tentunya tabungan tidak dimasukkan ya di dalam kategori investasi. Namun khusus untuk posisi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, karena POJK ini berlaku sejak bulan Desember dan ke depan, sehingga perlakuannya tetap mengacu kepada POJK sebelumnya, artinya mengikuti POJK 3 tahun 2015 dan POJK 29 tahun 2018, di mana tabungan masih dalam kategori investasi. Sehingga dalam laporan keuangan audited yang sudah diselesaikan
di bulan ini ya, mungkin di bulan Januari atau Februari, tentunya dana pensiun tidak perlu melakukan koreksi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian bagaimana untuk dana pensiun yang belum menyelesaikan? Artinya ketentuan ini tetap berlaku, artinya berlaku untuk periode ke depan juga, maksudnya sampai dengan nanti diselesaikan laporan keuangan audited. Jadi tetap masih bisa digunakan, atau tabungan tetap masih dimasukkan di dalam instrumen investasi dana pensiun. Nah, ketentuan ini nanti akan berlaku untuk nantinya ke depan ya, untuk laporan keuangan audited tahun 2024. Nah, ini memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan untuk laporan bulanan bagaimana? Karena ini berlakunya untuk dimulai di bulan Januari, artinya laporan bulanan untuk tabungan juga tidak dimasukkan sebagai instrumen investasi karena POJK ini sudah ditetapkan. Untuk investasi yang ditempatkan pada saham, mohon penjelasan terkait penempatan pada satu pihak pada instrumen saham. Ya, jadi di POJK 27 memang tidak ada penempatan batasan penempatan per pihak untuk saham 20%. Jadi mengacu pada ketentuan yang sudah ada ya di POJK 27 ini, tidak ada batasan per pihak karena investasi di saham itu tergantung dari risk appetite dari masing-masing dana pensiun yang tertuang di dalam arahan investasi. Jadi ketentuan arahan investasi ini ada di pasal 162 dan 163 di POJK 27 ini. Kemudian apa yang menjadi titik beratnya di situ adalah pengurus yang membidangi investasi untuk dana pensiun yang berinvestasi pada saham itu ada ketentuan mengenai kemampuan atau kompetensi dari pengurus, di mana pengurus ini diwajibkan untuk memiliki sertifikasi di bidang investasi, tentunya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi di bidang profesi di pasar modal. Dan ketentuan ini memang dilatar belakangi adanya kondisi di mana investasi di saham memang selama ini tidak terlalu besar di industri dana pensiun, dan tentunya ini kembali lagi tergantung pada preferensi yang tertuang di dalam arahan investasi yang memang dikeluarkan oleh atau ditetapkan oleh pendiri. Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan atau manajemen risiko. Sertifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh pengurus dan pegawai tersebut? Jadi sertifikasi yang wajib dimiliki oleh pengurus dan pegawai satu level di bawah pengurus itu adalah sertifikasi di bidang investasi dan manajemen risiko. Lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi ini bisa yang berasal dari asosiasi dana pensiun tentunya, atau lembaga lain yang membidangi untuk keahlian investasi maupun di bidang manajemen risiko. Jadi tidak dibatasi hanya untuk lembaga yang memang di bawah atau didirikan oleh asosiasi dana pensiun. Apakah pengurus dan pegawai yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko masih wajib mengikuti sertifikasi profesi di bidang pasar modal? Dalam hal dana pensiun memiliki investasi dalam bentuk RDPT, DIRE, DINFRA, saham dan MTN, itu wajib buat dana pensiun atau pengurus dana pensiun dan pegawai yang membidangi investasi untuk bersertifikasi investasi yang dikeluarkan oleh pasar modal. Jadi jenis investasi ini berbeda ya dengan sertifikasi yang memang ada di lembaga sertifikasi yang umum, tetapi itu memang yang menerbitkan sertifikasi di bidang pasar modal, dan itu khusus terkait sertifikasi untuk analis efek dan sertifikasi untuk sebagai pengelolaan investasi. DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.
Apakah pendiri termasuk pihak ketiga? Ya, betul. Untuk DPLK sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang P2SK dan ini ada di POJK 27 bahwa DPLK wajib untuk mengelola asetnya sendiri. Artinya pengalihan ini tidak diperkenankan kepada pihak ketiga. Kemudian manakala pendiri sebagai pihak yang melakukan pengelolaan investasi, itu berarti pendiri juga sebagai pihak ketiga, sehingga pengalihan ini tidak diperkenankan. Namun apabila DPLK sebagai institusi yang memang bisa mengelola, berarti ada pengalihan dari pendiri kepada DPLK itu sendiri. Apakah reksadana juga termasuk ke dalam pihak ketiga? Kalau reksadana itu beda. Jadi reksadana kan salah satu instrumen investasi dan itu bentuknya adalah KIK. Artinya reksadana bukan dinilai sebagai pihak ketiga karena reksadana itu sebagai instrumen investasi. Jadi reksadana bukan kategori sebagai pengalihan kepada pihak ketiga. Jadi dibolehkan. Contoh yang pengalihan itu contohnya adalah bentuknya dalam bentuk untuk discretionary fund ya. Jadi discretionary fund itu adalah dana itu ada perjanjian dengan pihak MI dalam rangka pengelolaan investasi, dan itu berarti MI mengelola secara full untuk pengelolaannya berdasarkan guideline yang memang ditetapkan di dalam perjanjian antara dana pensiun dengan MI. Nah, itu yang dinilai sebagai pengalihan. Bagi peserta yang mengikuti lebih dari satu program pensiun, apakah manfaat pensiun dari DPLK yang nilainya lebih dari 500 juta bisa dibayarkan secara sekaligus? Dalam hal peserta memiliki lebih dari satu program pensiun dan nilai manfaat pensiun lebih dari 500 juta, maka DPLK dapat membayarkan secara sekaligus. Namun, DPLK harus memastikan peserta yang bersangkutan telah memiliki program yang membayarkan manfaat pensiun dan dibayarkan secara berkala. Dalam hal terdapat pengalihan dana peserta ke DPLK, namun DPLK tidak memiliki iuran sukarela peserta. Apakah iuran sukarela peserta yang sudah ada di DPPK sebelumnya dapat dibayarkan secara sekaligus tanpa melihat usia peserta? Dalam hal DPLK yang menerima pengalihan tidak menyelenggarakan iuran sukarela, maka atas akumulasi iuran hasil pengembangannya dapat dibayarkan secara sekaligus oleh DPPK kepada peserta yang memiliki iuran sukarela. Untuk pembayaran sekaligus ini tidak melihat usia peserta karena berupa iuran sukarela kepada peserta. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala paling singkat 10 tahun itu, apakah termasuk kurun pembayaran kepada janda atau duda dan anak apabila pensiunan meninggal dunia? Berdasarkan pasal 70 ayat 6 POJK 27 tahun 2023 disebutkan bahwa dalam hal peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B selesai, pembayaran akan dilanjutkan kepada janda atau duda dan anak, sehingga kurun waktu paling singkat 10 tahun dihitung dari pertama kali peserta menerima pembayaran manfaat pensiun sampai diteruskan pada janda dan duda atau anak bila peserta atau pensiunan meninggal dunia. Apakah definisi mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis berlaku untuk peserta yang mengalami kesulitan keuangan karena keluarga sakit kritis sehingga membutuhkan biaya tinggi? Kondisi keuangan dan sakit kritis berlaku bagi peserta yang mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis, sehingga tidak berlaku bagi suami atau istri dan anak peserta. Bagi PPMP ketika ada yang meninggal dunia,
apakah dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang manfaatnya di bawah 500 juta rupiah? Berdasarkan pasal 44 ayat 1 POJK nomor 27 diatur bahwa peserta, janda atau duda atau anak pada DPBK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus jika 1. Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat. 2. Dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak memiliki janda atau duda atau anak. 3. Manfaat pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan rumus bulanan kurang dari atau sama dengan nominal Rp1.600.000 atau keempat, manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500 juta. DPLK yang menyelenggarakan pembayaran manfaat pensiun berkala melakukan valuasi aktuari setiap 3 tahun. Namun, pada POJK nomor 27 tahun 2023, ketentuan tersebut tidak lagi diatur. Apakah DPLK tidak lagi diwajibkan melakukan valuasi aktuaris setiap 3 tahun? Kewajiban valuasi aktuaris diperuntukkan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan juga bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat 1 POJK 27 2023, sehingga pembayaran secara berkala yang dilakukan oleh DPLK tidak diwajibkan melakukan valuasi aktuaris.